Kita kedatangan pasangan selebriti yang sering berperan galak, tapi di real life-nya hatinya manis. Nih, real life. Nah, Ini dia Ridwan Ghani dan Aditya Putri. Ya, gimana Selamat Kak? datang. Selamat datang. How are you, brother? Silakan duduk. Silakan duduk. Ya. Ridwan Ghani terkenal karena peran antagonisnya yang sangat menjiwai. Aku punya tayangannya dulu, ini dia. Ini berarti Ridwan, lu berarti di dunia itu udah berapa lama sih? 18. 18 tahun ya? Ari. Lama juga sih. Iya, barengan. Enggak lamaan. Gue kan lama cuti brojol anak lo, mohon maaf nih. Oh, Jadi ada break ya. kalau di dunia masih mau berapa lama? 18 tahun. Oke, tapi ngaruh gak sih ke keseharian karena sering peran antagonis? Ngaruh nggak? Dia tuh sampai tadi pagi nonton tayangan dia tadi pagi, ih muka aku kencang banget ya. Padahal aku aslinya tuh udah nggak pengen segalak itu loh gitu. Jadi emang ya nggak dibuat-buat sih. Maksudnya dia tuh emang aslinya baik-baik aja. Cuman emang suka gereng aja. Satu suaranya gede. Terus mungkin alisnya tegas. Terus nggak ekspresif. Jadi ya udah datar gitu. Kalau loh, ini lebih ke Kak. judes sih, bukan galak, dia lebih judes. Lebih sinis gitu ya. Oh jadi kalau dia lagi di rumah gini, lo kayak di sinetron ya lo sekali gituin? Enggak, kadang-kadang dulu waktu awal-awal nikah, Kak, aku juga suka baper kayak, ya Mbak biasa aja dong gitu. Padahal dia emang niatnya juga biasa aja. Jadi emang keluarnya emang gitu. Sama. Aku kalau lagi makan sama dia nih, sama suamiku kalau lagi di restoran, itu kadang mbak-mbak suka nanya, itu kok mukanya judes banget, suaminya emang begitu hasil operasiannya emang begitu. iya tarik ya. Tarik Oke. juga itu. Tarik Coba benang. yuk kita akan tantang Ridwan adu skill jago peran antagonis dengan Manda dan Gerald. Nah coba nih, Aduh. ini pemain nih. Main, coba lu bisa nggak ngikutinnya? Tangannya gede banget itu, tangannya sayang. Coba ya. Jam. Rebutin. Kasusnya yang lain dong, jangan rebutin. Ya apa kasusnya? Semua kan? Manda masak, Manda masak. Ya. Manda masak. Lu bapaknya yang galak, lu anaknya yang galak. Lu mantu ceritanya. Jadi dah. Mantu. Jadi dia istrinya siapa? Istri lu apa kamu nggak mau ya geli ya? Pasrah lah. Pasrah ayo. Oke yuk semangat yuk. Ceritanya ya. Manda ini suami istri sama Ridwan, ya kan? Masakannya nggak Bajunya enak. udah matching loh. Papanya marah, Nah iya. anaknya juga marah. Siap ya? Deh, kita matching. Udah couple banget nih bajunya nih. Sama makanan yang kamu masak. Makanan segitu. Terus nekat nih leher. Ini gue Ngomong kayak makanan kucing. singkat leher gue jatuh nih. Ini gue marah juga apa kayak tadi? Enggak, kamu tenang Banyak aja. nanya nih. Aku marahin lo. Action. Yang ini makanan yang udah aku masak. Masak cuma segini doang. Ya aku adanya segini yang. Yaudah bapak makan. Nani kore. Ini sana. Lo main bentar-bentar aja lo. Masak apa begitu berduanya lapar ini? Ya bapak kali yang udah ngabisin. Tak lama datanglah tetangganya Wendy. Assalamualaikum. Apa lagi? Sebentar tuan. Ini orangnya. Ngeliatnya ke bawah. Emang gua pendek banget ngeliatnya Ayo begini. tuan, ketok lagi tuan. Telur gulung. Enak lu cosplay jadi telur gulung barusan. Pak Ridwan, Ya, ini ada apa ini berisik-berisik ini? ini biasa bapak mantu berantem. Sama siapa? Bapak sama mantu. Oh, atu-atu.
Pak Wendy mau ikutan. Saya sebagai RT di sini menerima laporan dari warga, katanya ada suara berisik gitu. Iya Tolong bener dijaga Pak RW. dah. Bener Pak RT. Nah, Suka berisik-berisik nih. Ya, saya sebagai RW malu kalau misalkan RT, saya RT apa RW? dah? RT. Saya sebagai RT Masih malu. RT, tapi saya udah calonin. Besok jam 12 naik jadi RW. Rendang. Ini, saya dapat aduan dari Ibu Ayu katanya. Berisik-berisik. Berisik banget. Ini kan kita Gak rumah. ada berisik-berisik, saya cuma... Gara-gara lu gak masuk. Gak ada yang berisik, cuma teriak-teriak doang. Biasa aja deh. Maluin jadi orang. Suster. Suster. Tidur. Hei, Malah tidur. Enggak. Kamu kasih tahu itu Pak RT. Ya, Tuan. Anak-anak kalau lagi di rumah suka pada keberisikan, lagi tidur kan kamu yang iya, jagain. izin, Pak. Memang kan karena rumah kita nempel. Keluarga Po Duile, emang kalau ngomong nadanya keras banget. Duile. Saya pikir les vokal Judika. bukan. Suaranya kedengeran. Kasih tahu ya. Vokal judi. Kasih tahu Pak Ridwan. Assalamualaikum. Pak Ridwan. Waalaikumsalam. Pak, Pak Ridwan lu bisa ngerti Pak nadanya Ridwan diturunin nggak? sedikit Pak. Karena warga udah mulai bete. Yaudah, Kita kan emang ngomong begini ya. warganya suruh pindah. Kamu Akhirnya mereka bertiga marahin Manda. Kemarin gue. Iya, karena kamu masaknya sedikit. Benar, gara-gara kamu ini semuanya ini. Kenapa marah? Kenapa ribut ini? Bisa lah, lo pikir sendiri. Ribut gara-gara lu. Budgetnya 15.000. Mas wedding lo. Ikut Bu marahin Bu. Dia yang salah Bu. Enggak, kagak ada itu. Bentar. Ibu ngapain? Mengenalkan kalau ini adalah Ibu RT. Oh, Ibu RT. Izin Pak, Ibu. Ibu bukannya yang ada di pohon-pohon ya? Pisang, ini pisang. Dicari gigi hilang. Saya sebagai Ibu RW Saya sebagai ibu RW merasa keberatan. merasa keberatan. Keberatan, ibu bawa apa? Diet aja Bu, kok keberatan Bu. Ibu emang bawa apa? Jangan sembarangan ya. Jangan sembarangan ya. Jalan-jalan ke pasar. Jalan-jalan ke pasar Minggu. Cakep. Sampai sana membeli Ngomong buah. aja Sampai sendiri. sana membeli buah. Cabut aja yuk. Ayo, lanjutin. Lanjutin lu. Lanjut. Silakan duduk. Emang gak ada marah-marah. Gue gak marah-marah. Kita ada artikel ya buat kalian berdua ya. Coba apa sih artikelnya? Silakan. Selalu dikenal sangar saat breaking, Ridwan Ghani dan istri akhir-akhir ini sering jadi hijrah coach. Oh, apa nih? Oke. Jadi Itu di situ artinya. Iya. sering event-event gitu ya. Iya, Iya. Gimana tuh? Berdua atau suka sendiri-sendiri? tergantung available-nya. Oke. Kalau aku bisa, dia bisa berdua. Kalau cuma salah satu bisa, yang salah satu aja. Oke. Jadi memang itu menjadi yang baru dari kalian dan yang jadi lagi orang-orang tunggu kalau di setiap Hijrah Fest gitu ya. Lebih kayak kalau ini kayak ya coaching tuh kayak kalau psikolog dia kan konseling, kalau coach ya coaching gitu. Cuman beda tipis lah metodenya. Jadi awalnya itu kan kita emang suka diundang gitu buat cerita-cerita kisah hijrah. Tapi lama-lama diundang tuh kan orang jadi kayak kita kayak berasa ustadz gitu padahal kan bukan. Jadi dari situ kita kayak ambil sertifikasi untuk jadi coach supaya bisa meng-coaching orang. Sehingga kalau misalnya kita lagi ada kajian atau apa terus jadi jamaah pengen konsultasi, pengen tanya, kita bisa mempertanggungjawabkan secara keilmuan gitu loh Kak. Jadi makanya akhirnya kita ambil sesinya tuh coaching, mentoring yang intinya jadi kita bukan cuma sekedar sharing terus kayak kasih masukan tapi memang ada Biasanya background permasalahan ilmunya. jamaah apa yang sering ditanyakan kepada kalian? Biasanya pernikahan. Oh, ntar aku tanya-tanya ya. Ih. Kalau mau nanya masalah pernikahan, minimal nikah dulu gitu loh. Biarin aja kali dia mau nanya. Kan bebas. Ada juga sih yang galau-galau pengen nikah. Ya, justru Kak jodohnya Arum. gimana. Yang pengen nikah. iya. Nah, ini teman saya nih. Aruf Fordamis lah bahasanya. Teman saya 12 tahun pengen nikah, kagak belum kesampean sampai sekarang.
dari nggak tahu kan jadi tahu. Sama biasanya self improvement. Jadi kan kalau hijrah itu kan biasanya emang orang pengen jadi lebih baik. Ya. Nah kita tuh belajar spektrumnya, belajar tentang transformasi gitu. Jadi ya insya Allah sekarang kita udah ikut sertifikasinya jadi bisa ngebantuin orang lah buat nuntun jalannya gimana gitu. Masya Allah. Oke, Tapi kalau ke anak-anak gimana sih cara kalian ngajarinnya? Anak-anak sih masih kecil ya, jadi kita tetap lebih kayak ke di rumah aja sih, maksudnya membersamai mereka, tumbuh kembang, support, hadir lah. Ngedampingin. Oke. Kalian berdua juga punya brand kan ya? Ya. Iya, Brand fashion ya? Mosad Fatih ya. Apa nama brandnya? Mecca to Medina. Mecca to Madinah. Jadi memang banyak. Kehabisan cara Ridwan Ghani frustasi bujuk anak agar mau makan. Coba aku punya tayangannya dulu ya, ini dia. Walahan gak sih kalau anak lagi Gue nangis ke lagi. makanan gitu? Ya dinikmatin aja sih. Jadi jujur nih kita berdua juga, khususnya yang besar ya. Kalau yang kecil nurut sama ibunya makan apa aja dan banyak. Oke. Kalau yang besar itu Emang agak kayak dia. picky kayak aku. Gini. Apa tuh dia bisikin apa? Pengen tahu gue. Kasih tahu kata dia, gue juga susah makan kata dia gitu ya. Kan lagi diet, beda. Kamu lagi nggak kena gula saya. Heeh. Agak kalau nggak kena gula kenapa jadi bloon ya ngerti? Lemas makanya harus cobain. Cut Ngapain? sugar. Wih, Gila maco. gini, yoyot. Biasanya yang sering bujuk anak-anak siapa? Nggak dibujuk tapi diharuskan. Bujuk buning. Enggak, kalau biasanya aku membantu anak-anak memvalidasi emosi mereka. Ya. Tapi kalau rentangnya itu kelamaan, ya Ridwan. Kalau Ridwan ada di rumah, Ridwan gue panggil suruh turun tangan, suruh ngaum gitu. Karena habis itu beres. Atau kalau dia lagi syuting, ya aku telepon, pokoknya video call. Pokoknya babanya turun tangan, baru selesai. Ini nggak mau makan nih gitu. Karena emang katanya penelitian tuh gitu, kalau ibu nasihatin anak tuh kayak anjing chihuahua doang, berisik doang gitu di kuping anak. Tapi kalau bapaknya Sekali ngomong. sakti gitu, ngaum gitu. Jadi kayak aku Ridwan aja deh gitu. Ini dia pembagian tugasnya gitu ya. Oke, nah tapi di antara kalian siapa yang paling dominan dalam parenting? Ada tugas masing-masing, jadi dominan kalau yang banyak ngomongnya sabarnya dia gitu. Kalau aku cuma sedikit aja tapi langsung hukum, peluk gitu. Jadi Jadi hukuman kayak sebenarnya capean aku ngerasa capean aku, tapi efektifan dia, bete gak sih? Kayak lebih langsung didengar gitu ya. Lu gak punya keluarga kayak gitu jangan ikut campur lu. Gitu dong. Lu ngomongin anak. Lu belum ada anak, lu jangan ikut campur. Lu kayak gitu. Kita kembali setelah satu ini tetap di Brownies. Terima kasih ya semua bintang tamu hari ini, terima kasih banyak. Sukses terus, happy terus, salam buat keluarga. Sampai ketemu lagi besok hanya di Brownies, obrol manis. Bye!